Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pimpinan, kasih, penyertaan-Mu sepanjang malam, dan Kau telah membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Kami bersyukur untuk anugerah yang begitu besar yang Tuhan nyatakan. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, tema kita hari ini ialah kuasa kebangkitan Kristus, bagian yang kedua. Saudara, kemarin kita telah belajar bahwa kuasa kebangkitan Kristus yang pertama ialah membebaskan kita dari ikatan atau belenggu dosa. Maka hal yang kedua yang kita dapati dari kuasa kebangkitan Kristus ialah membawa perubahan pola hidup. Saudara, Rasul Paulus dulu sebelum mengenal Kristus hidup untuk diri sendiri, untuk jabatannya, dan untuk agamanya. Namun setelah bertemu dengan Kristus dan perjalanan ke Damsyik, ada perubahan yang nyata. Ia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan ia menganggap sampah semua yang dulu menjadi kebanggaannya demi Kristus. Karena itu dalam kehidupan Rasul Paulus kita melihat adanya perubahan pola pikir, pola hidup, dan karakter yang nyata, di mana hidup yang tak lagi berfokus kepada diri sendiri, tak lagi hanya mengejar kenikmatan dunia, tetapi berfokus kepada Tuhan dan mengejar apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, karena itu di dalam ayat emas yang kita baca dikatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, betapa pentingnya kuasa kebangkitan Kristus bagi kita, di mana kita yang dulu adalah hamba dosa, hidup di dalam dosa. Namun ketika kita percaya pada Kristus, kita diberi kuasa, dilepaskan dari ikatan dosa yang membelenggu kita, dan kita dimampukan untuk mengalami suatu perubahan dalam pola hidup, pola pikir, dan karakter hidup kita. Yang lama harus kita tinggalkan, saudara, dan kita harus hidup sebagai manusia baru, di mana cara pandang, pola pikir, karakter, dan tujuan hidup kita sekarang berfokus kepada Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan mau di setiap kita. Supaya apa? Supaya kita boleh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan katakan itu adalah ibadah kita yang sejati. Dan Tuhan mengharapkan, menginginkan agar kita tidak serupa dengan dunia ini, sebab dunia sedang hilang di dalam kebinasaannya. Tetapi agar kita berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik,
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena itu mari saudara, kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan dalam pola pikir yang baru, yaitu mengenakan atau menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kita mengejar apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sesuai dengan kehendak Allah, dan kita melakukan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, kebangkitan Kristus seharusnya membuat kita, memampukan kita antusias dan bersemangat untuk mengejar yang namanya kekudusan hidup, mengejar yang namanya akan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan mau daripada setiap kita. Supaya apa? Supaya hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mari kita belajar dan kita bersyukur untuk kebangkitan Kristus, dan biar kita boleh menghidupi, menikmati kuasa daripada kebangkitan Kristus yang sudah Tuhan nyatakan buat kita, dengan hidup sesuai dengan identitas kita, dengan hidup sebagai manusia baru yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar. Tuhan meteraikan di dalam hidup kami dan mampukan kami untuk melakukan, menerapkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah sepanjang hari ini kehidupan kami, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menyertai kami. Kami percaya Engkau sudah bangkit. Kami memiliki Allah yang hidup dan berkuasa. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, pimpinlah kami yang lemah ini. Yang sakit, Tuhan lawat dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan jamah dengan kuat kuasa Tuhan. Tuhan sembuhkan. Baik kami Tuhan yang sedang diisolasi di rumah Tuhan karena terkena COVID-19. Tuhan tolong kami, berikan kami daya tahan tubuh yang baik, berikan kami pemulihan daripada Engkau, berikan kami kesembuhan daripada Engkau, bahkan ketenangan dan damai sejahtera daripada Engkau. Tuhan tolong. Tuhan, kami yang sedang sakit akan demam, batuk dan bersin, Tuhan juga tolong kami. Tuhan menjamah kami, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan tolonglah. Kami sedang anemia ya Tuhan, di mana kami ya Tuhan kekurangan darah, badan kami lemas. Tuhan tolong kami, Engkau yang menjamah kami, Engkau yang memulihkan keadaan kami, Engkau berikan kami kesehatan yang baik. Tuhan tolong. Tuhan, kami berdoa kepadamu bagi kami yang sedang sakit karena keseleo ya Tuhan, di mana kaki kami bengkak Tuhan, dan kami sulit untuk berjalan. Tuhan tolong, biar Engkau yang menjamah kami, Engkau yang memulihkan keadaan kami, dan memberikan kami kesehatan yang baik. Tuhan tolong. Tuhan, kami bergumul dalam menjual rumah kami. Tuhan juga buka jalan. Berikan kami pembeli yang baik, yang serius, untuk membeli akan rumah kami, mungkin untuk dengan segala keperluan yang kami miliki. Tuhan tolonglah. Kami serahkan dan kami bawa dalam tangan-Mu saja. Tuhan berkatilah. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur hanya kepada Engkau. Bapa, ini doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas. Dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.